Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini di bulan Ramadan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita di di kitab Shafwatul Zubat. Dan pada hari ini insyaallah kita telah sampai di kitab shalah. As-shalatu lughatan ad-du'a bil khair. Salat secara bahasa artinya apa? Doa. Doa yang baik. Wa qila ad-du'a mutlaqan. Ad-du'a mutlaqan. Hal ini didasarkan dalam salah satunya di surat At-Taubah. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Maksudnya doakanlah mereka. Bukan sholli alaihim, salatkanlah mereka, bukan. Tapi doakanlah mereka. Kemudian secara syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi ghaliban. Jadi kata-kata, rangkaian kata-kata dan rangkaian perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ghaliban, umumnya. Kenapa di sini ada qayyid ghaliban? Harus ada ghalibannya. Karena ada sholat tanpa kata-kata. Sholat apa itu? Sholatul akhras. Sholatnya orang yang bisu. Orang bisu ketika sholat tanpa kata-kata, cuma gerakan saja. Kemudian ada sholat yang tanpa gerakan. Sholatnya siapa? Sholatnya orang yang diikat. Ada sholat tanpa kata-kata dan tanpa gerakan. Sholatnya siapa? Sholatnya orang bisu yang diikat. Maka di sini perlu adanya qayyid ghaliban. Kemudian sholat ini disyariatkan dalam Islam di Lailatul Isra dan merupakan paling utamanya ibadah badaniyah. Maka kesunahannya pun, ibadah sunahnya pun yang paling afdal adalah sholat. Karena afdal ibadah badaniyah itu sholat. Kemudian mu'alif di sini berkata, qala al-mu'arifu rahimahullah ta'ala, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Difardukan, diwajibkan bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Akil, balik, qad aslama. Kemudian difardukan bagi seorang yang muslim, seorang muslim. Jadi di sini beliau menjelaskan atau menyebut syarat-syarat wajib orang, syarat-syarat wajib sholat. Wa an mahidin wa nifasin salima. Dan kemudian disyaratkan juga seseorang itu dia harus terbebas dari haid dan nifas. Ini adalah syarat-syarat wajib sholat, yaitu yang pertama akil, balik, Islam, kemudian terbebas dari haid ataupun nifas. Maka keluar dari akil apa? Orang yang gila. Karena orang yang gila itu dia tidak kena taklif. Karena hadis rufi'al qalam an salat. Salah satunya apa? Al-majnun hatta yufiq. Al-majnun hatta yufiq. Kemudian keluar dari balik apa? Sobi. Orang yang belum balik, anak kecil. Ya karena hadis tadi rufi'al qalam an salat, salah satunya as-sobi hatta yablugh. Kemudian orang yang keluar dari orang yang Islam apa? Orang selainnya, orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan sholat. Karena bukan ahlun lil ibadah. Kemudian orang keluar dari haid syarat yang terakhir adalah dia harus terbebas dari haid dan nifas. Maka orang yang haid ataupun nifas itu dilarang untuk sholat. Karena ibadah mereka itu ya dengan cara meninggalkan ibadah. Kalau kita belajar usul fikih ada namanya rukhsah, ada namanya azimah.
Azimah itu apa? Al-hukmus tsabit bidalil syar'i. Hukum yang ditetapkan dengan dalil syar'i. Contohnya seperti sholat zuhur itu 4 rakaat. Itu namanya azimah. Allah menetapkannya seperti itu. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Itu namanya azimah. Kemudian kalau rukhsah apa? Rukhsah kebalikannya. Al-hukmus tsabit ala khilafi dalil syar'i li uzur. Hukum yang ditetapkan menyelisihi dalil syar'i karena adanya suatu uzur. Contohnya apa? Sholat zuhur 2 rakaat dikarenakan uzur safar. Ini namanya rukhsah. Kalau perempuan haid, dia meninggalkan sholat ini azimah apa rukhsah? Apakah haid itu termasuk rukhsah? Bukan. Bukan termasuk uzur ya, haid ya. Nifas juga bukan termasuk uzur. Melainkan perempuan haid dan nifas itu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah itu adalah azimah. Ibadahnya mereka, ibadah mereka yang ditetapkan Allah seperti itu. Kemudian wajibun ala wali syar'i an ya'mura tifla biha lisab'i, dan wajib bagi wali syariah an ya'mura tifla biha lisab'i, untuk memerintahkan tifl atau sobi, anak yang belum balik, untuk mengerjakan sholat apabila telah mencapai umur 7 tahun. Yang dimaksud dengan wali syar'i di sini siapa? Yaitu bapak atau kakeknya. Bapak atau kakeknya. Kemudian kalau bapak kakeknya nggak ada, berarti yang diwasiati oleh bapak atau kakeknya. Kalau sama-sama ini bapak kakeknya sudah meninggal, sama-sama mewasiatkan seseorang yang berbeda, berarti yang dihitung yang meninggalnya paling akhir, yang akhiran maksudnya, yang meninggalnya akhiran. Kalau nggak ada semua, nggak mewasiatkan, nggak punya bapak, nggak punya kakek, kakeknya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, terus tidak mewasiatkan seseorang untuk mendidik anaknya, siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan anak ini sholat? Hakim daulah, hakim negara. Kemudian wajib diperintahkannya kapan? Ketika sudah sempurna umurnya 7 tahun. 7 tahun bersamaan dengan tamyiz. Jadi tidak cukup hanya sekedar 7 tahun saja. Misal seorang bocah sudah berumur 7 tahun tapi dia belum tamyiz, maka di situ tidak wajib untuk diperintahkan sholat. Jadi sebenarnya kalau ukurnya itu bukan 7 tahunnya, melainkan tamyiznya. Kalau sudah ditemukan dalam suatu anak kecil, itu dia sudah tamyiz, maka di situ dia harus diperintahkan sholat. Kenapa kenapa dikaitkan dengan 7 tahun? Karena ghalibnya, seringnya anak itu punya tamyiz ketika umur 7 tahun. Tapi misal tamyiznya itu sebelum 7 tahun, maka tidak wajib. Kalau 7 tahun belum tamyiz, berarti tidak wajib juga. Dobitnya tamyiz itu apa? Kalau ukurnya tamyiz, mumayyiz. Yafhamal khitab wa yaludul jawab. Dia memahami perkataan dan bisa menjawab perkataan itu, pertanyaan. Ada yang mendobitkan, memberikan tolak ukur yang lain, an yastanjiya wahdahu wa an yakula wahdahu, terus wa yashrab wahdahu. Jadi dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Kemudian wadharbu lil ashri. Ini maksudnya wajibun ad-darbu lil ashri. Wajib dipukul ketika umur 10 tahun. Kalau sudah sampai umur 10 tahun diperintahkan sholat masih tidak mau, maka harus dipukul. Tapi pukulannya itu bukan pukulan yang menyebabkan cacat, melainkan pukulan mendidik, pukulan didikan. Setelah umur 10 tahun, sempurna 10 tahun. Ini yang diiktimadkan oleh Imam Romli. Bukan. Yang diiktimadkan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi telah sempurna 10 tahun baru dipukul. Tapi kalau Imam Romli mengatakan
ba'da istikmaliha wa kadza fi asna'iha walau aqiba istikmalih. Jadi di pertengahan 10 tahun. Di pertengahan 10 tahun, bukan setelah sempurna 10 tahunnya. Kemudian wa fiha in balagh ajzat. Apabila seorang sobi itu dia balik di dalam sholatnya. Jadi seorang sobi itu kapan dia dihukumi balik selain dengan ihtilam? Dengan sempurnanya apa? 15 tahun umurnya. Sempurnanya dia 15 tahun komariah dengan kalender apa? Kalender Hijri, dan itu tahdidi. Jadi katakanlah misal seorang anak laki-laki dia lahir di tanggal 1 Syawal misal gitu. 1 Syawal 2000, pas tahun 2000. Katakanlah seperti itu. Kemudian dia di tanggal 1 Syawal tahun 2000 berapa? Berarti 2015. Dia balik di waktu dia sholat. Jadi dia lahirnya misal di jam 12 siang. 12 siang itu kan normalnya biasanya kan ini apa, sholat zuhur. Nah, dia ketika mengerjakan sholat zuhur pas di jam itu, jam 12 tanggal 1 Syawal 2015 dia balik. Umurnya pas 15 tahun, balik di sholat. Maka dikatakan bahwasanya sholatnya ini, walaupun dia takbiratul ihramnya tadi dalam keadaan belum balik, di tengah-tengah sholat dia balik. Di sini mencukupkan dia, jadi nggak perlu dia apa mengqadha sholatnya. Udah menggugurkan kewajiban dia sholatnya itu. Kemudian walam yu'id idza minha faraq. Maksudnya tidak wajib bagi dia untuk iadah. Nggak wajib bagi bayi itu, anak laki-laki itu ketika balik di dalam sholat, nggak wajib dia melakukan iadah, pengulangan sholat. Ba'da faraghihi minha, setelah dia selesai dari sholatnya, nggak perlu dia mengulang lagi. Kalau dalam usul fikih kita kan mengenal yang namanya ada qadha sama i'adah. Kalau ada itu adalah mengerjakan suatu ibadah di waktunya. Kalau qadha mengerjakan suatu ibadah di luar waktunya. Kalau i'adah mengerjakan mengerjakan suatu ibadah di waktunya untuk kedua kalinya, karena adanya suatu sebab, seperti contohnya apa, kurang sempurna atau ingin kurang sempurna gitu. Kurang sempurna kan misal dia sholatnya munfarid terus ingin diulang lagi dengan jamaah, itu namanya i'adah. Salah satu contohnya. Kemudian la udra fi ta'khiriha illa lisah au nauminau lil jam'i au lil ikrah. Di sini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita yaitu tentang siapa saja yang diberikan udzur untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Bukan udzur untuk meninggalkan sholat, tapi mengakhirkan sholat dari waktunya, mengerjakan sholat di luar waktunya. Udzurnya apa saja? La udra fi ta'khiriha illa lisah. Tidak ada udzur dalam pengakhiran sholat kecuali bagi orang yang lupa. Seorang yang lupa, dia diberikan udzur untuk mengerjakan sholat di luar waktunya. Jadi misal seseorang itu lupa kalau dia belum mengerjakan sholat zuhur sampai waktu maghrib. Di waktu maghrib dia baru ingat, oh tadi saya belum mengerjakan sholat zuhur. Maka di sini dia harus mengerjakan sholat zuhur itu. Tapi di sini disyaratkan. Yang menyebabkan dia lupa itu harus sesuatu yang hukumnya mubah. Seperti contohnya Pak, mutola'ah atau belajar atau ngobrol sesuatu yang penting. Tapi kalau sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram, di situ tidak diudzurkan, melainkan dosa. Jadi misal dia itu keasikan main catur. Catur kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Keasikan main catur. Nah, dia lupa sampai keluar waktu sholat.
Nah, di situ dia tidak mendapatkan uzur ini, dia dosa. Dosa karena apa? Lupa mengerjakan sholat itu tadi. Kalau seseorang itu berdosa meninggalkan apa mengakhirkan sholatnya itu, maka dia harus mengqadha'nya secara faur. Ketika dia ingat harus dikerjakan waktu itu juga. Tapi kalau misal apa lupanya itu karena sesuatu yang mubah, itu kan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, itu tarohi, boleh nanti-nanti. Nggak harus di waktu dia ingat. Tapi misal ya udah agak nantilah apa kodoknya, nggak masalah. Kalau maksiat, kalau dosa itu tadi harus fauron. Wadih ya di sini ya, jelas. Kemudian aunaum. Udur yang kedua adalah tidur, dikarenakan tidur. Seseorang tidur belum mengerjakan sholat sampai keluar waktunya, kebablasan. Nah ini termasuk udur. Tapi di sini juga ada syaratnya juga, tidak semua tidur yang diudurkan itu. Yang diudurkan adalah tidurnya seseorang sebelum masuk waktu sholat. Jadi misal dia tidur sebelum waktu zuhur, kebablasan sampai asar. Di sini dia nggak masalah, dapat udurnya ini, mendapatkan udurnya ini. Dia tidak berdosa karena mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini kalau dia tidurnya di luar waktu sholat, sebelum masuk waktunya maksudnya. Atau dia sudah masuk waktunya, tapi dia yakin nanti dia akan bangun sebelum keluar waktu sholat. Walaupun pada akhirnya kebablasan juga. Tapi misal dia itu tidurnya setelah masuk waktu sholat, kemudian dia yakin kalau dia tidur itu bakal kebablasan, maka di sini dia dosa. Dia berdosa, nggak mendapatkan udur dari sini. Jadi apa? Hukum mengqadha sholat itu wajib. Nah ini agak lucu, pernah suatu ketika seorang ustadz itu mengatakan bahwasanya mengqadha sholat itu tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Dengan dalil apa? Kunna nu'maru bi qadha'i shaum wa la nu'maru bi qadha'i as-shalah. Dulu kami itu diperintahkan untuk mengqadha shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah dia nggak paham kalau dalil ini sebenarnya kan dalil apa? Untuk orang haid. Jadi suatu ketika ada sahabiah, sahabat Nabi perempuan, bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah orang haid harus mengqadha sholat? Terus Bunda Aisyah menjawab, haruriyatun anti, apakah kamu itu haruriyah? Haruriyah itu orang Syiah. Haruriyah itu nisbah ke suatu tempat Harurah. Ya, Khawarij, Khawarij, bukan Syiah. Khawarij. Kemudian beliau Bunda Aisyah menjawabnya seperti itu. Jadi dulu kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi hadis ini khusus untuk apa? Untuk orang haid. Jadi jangan dipakai untuk laki-laki juga. Kemudian udzur yang lain adalah al-jama' lil jam'i. Maksudnya apa? Jamak takhir. Seseorang ketika mengerjakan ketika melaksanakan melakukan suatu safar yang sudah mencapai masa marhalatain, dua farsah, yaitu sekitar berapa kemarin? 74 atau 84? 74 ya? 83. Ya 83 km. Beda kita 80, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 83 km. Itu saya pernah hitung sendiri. Kan di syarah Nailur Roja ada. Jadi dua farsah, satu farsah itu berapa gitu. Terus saya hitung pakai kalkulator, keluarnya 80,3333 gitu. Ya. Yang saya yang antara apa? Hadisnya itu bunyinya janganlah kalian menjamak sholat atau mau sholat bagi mengambil pesanan dari Mekah ke Ispan. Kurang tahu. Itu beliau
Ah, ya betul. Kalau ulama mengatakan marhalatain itu adalah perjalanan satu hari dengan membawa apa muatan sama ini apa namanya markup kendaraan ontalah atau kudalah gitu bersamaan dengan ini ya apa namanya perlengkapannya. Nah pokoknya perjalanan 2 hari, dua hari, ya 2 hari benar 2 hari perginya saja tanpa rujuknya, tanpa kembalinya. Terus dihitung juga istirahatnya dia itu kira-kira berapa. Nah itu kalau misal ditakdirkan oleh ulama sekarang itu ya sekitar itu 80 km. Nah ketika seseorang menempuh perjalanan sepanjang 80 km, di situ dia mendapatkan rukhsah berupa jamak jamak takhir. Ini gadis yang dari ya. Karena kalian seperti Mekah, baik dari Mekah karena kalian mengkosong sunat dan menang dari Barat, yakni dari Mekah ke Usman. Ke mana Pak? Usman. Pakai game, pakai apa? Game app. 14. 15. Ya, bisa jadi. Ya. Karena dulu kan apa medannya juga kan padang pasir semua ya. Padang pasir kadang ada begalnya juga harus berhati-hati. Dulu kan nggak mungkin menembus gunung kan. Ya. Udah dibangun. Itu tadi udzur apa udzur untuk mengakhirkan sholat. Yang ketiga adalah jamak takhir. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah lil ikrah atau dia dipaksa. Dipaksa maksudnya apa? Misal dia itu diikat atau dikerangkeng terus dia tidak bisa mengerjakan sholat di waktu itu juga. Dan ketika dia diikat itu dia tidak bisa melaksanakan sholat hatta dengan hanya sekedar isyarat. Maka di situ boleh dikerjakan di luar waktu sholatnya. Ala ta'khiriha ma'adami tamakun, bersamaan dengan tidak mungkinnya min fi'liha, tidak mungkin untuk dilakukan bil ima, dengan isyarat. Dan semisalnya adalah seseorang yang mengakhirkan sholat itu karena kebutuhan dia, jahal, kebodohan, tidak tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Dia nggak tahu hukumnya itu sholatnya wajib. Tapi di sini ada syaratnya min ghairi tafritin fit ta'allum. Kalau orang jahil ma'dzur di madhab itu cuma 2. Qaruba ahduhu lil Islam atau nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia baru masuk Islam atau dia itu lahirnya jauh dari perkampungan dari daerahnya para ulama. Di pelosok, misal di Papua sana, di Papua yang dalaman. Dan ketika dia hendak melaksanakan safar untuk belajar itu harus mengeluarkan duit yang mana duit itu yang seharusnya digunakan untuk nafkah keluarganya dan dirinya sendiri. Maka di sini dia dikatakan ma'dzur, jahil yang ma'dzur. Tapi kalau orang yang nggak mau belajar bukan jahil ma'dzur. Orang nggak tahu tapi nggak mau belajar itu bukan jahil ma'dzur. Maka semisal dengan udzur ini adalah orang yang tidak mengetahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Tapi dengan syarat dia tidak bukan seseorang yang bodoh karena menyepelekan ilmu. Dia sebenarnya punya ihtimam, punya kepedulian terhadap ilmu, tapi qadarullah memang belum bisa belajar. Gitu. Seperti contohnya orang yang hidup di pedalaman, nggak ada ulama. Yang lainnya masih banyak juga, nggak perlu disebutkan. Kemudian waktu zuhrin min zawaliha ila anzada an mithlin li syai'in dhallala. Dari bait ini dan setelahnya akan membahas tentang waktu sholat. Di sini dimulai dengan waktu zuhur. Waktu zuhur, kenapa zuhur itu dinamakan zuhur? Dikatakan karena awal sholatin zuhara fil Islam. Awal sholat yang
dia tuh muncul dalam Islam, maksudnya disyariatkan dalam Islam itu katanya sholat duhur. Ada yang mengatakan karena dia dilakukan di waktu dhahirah. Wa waktu dhuhrin min zawaliha ila. Waktu zuhur itu dimulai dari zawalnya syams. Zawal itu apa? Zawal itu adalah tergelincirnya matahari dari wasatus sama, dari tengah-tengah langit ke sisi barat. Jadi kalau misal boleh digambar gini. Oh, bukan. Jadi misalnya ini tanah, kemudian di sini ada tiang. Nah, mataharinya di sini, di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah ini akan menimbulkan namanya dhilul istiwa. Dhilul istiwa ini cahaya apa? Bayangan kecil gini. Nah, namanya dhilul istiwa. Dhilul istiwa. Min zawaliha ila anjada an mithl li syai'in dhalala. Jadi ketika matahari berada di pertengahan, ini namanya zawal. Belum zawal ini istiwa ini. Ini istiwa ketika mataharinya berpindah dari tengah ke sisi barat, maka itu dinamakan zawal dan telah masuk waktu zuhur. Kemudian waktunya itu yastamir, terus berlanjut sampai apa? Idza sara bila kullu syai'in mithlahu. Jadi apabila cahaya segala sesuatu itu sama dengan panjang suatu benda. Misal ini berapa? 1 m, 1 meter. Kemudian cahaya bayangannya itu juga 1 meter goiro dhilil istiwa. Jadi maksudnya ketambahan kecil. Jadi 1 meternya itu dihitungnya dari sini. Ini dhilul istiwanya nggak dihitung. Gitu. Ini 1 meter. Nah, ketika bayangan segala sesuatu itu semisal dengan tinggi suatu bendanya, maka di situ dikatakan telah berakhir waktu sholat zuhur. Ila anjada an mithlin li syai'in dhalala. Kemudian summa bihi yadkhul waqtul asri. Kemudian dengannya masuk waktu asar. Waqtira mithlai dhilli dzakal qadri. Apabila panjang bayangan ini terus memanjang. Enggak hafal. Bayangan ini tambah sedikit gitu. Maka itu telah masuk waktu asar. Kemudian apabila bayangannya itu memanjang sampai 2 kali tinggi bendanya, maka di situ telah dikatakan itu waktu ikhtiar untuk melaksanakan sholat asar. Jadi ada yang namanya waktu fadilah, kemudian waktu jawaz. Jawaz itu dibagi 2, jawaz bikarohah sama bila karohah. Ada waktu ikhtiar, ada waktu hurmah, ada waktu udur. Waktu fadilah itu di awal waktu. Kalau waktu jawaz bila karohah itu ketika seseorang melaksanakan sholat dan tersisa dari waktu sholatnya itu sekedar untuk melaksanakan sholat itu saja, pas, jadi ngepres. Jadi waktunya itu ngepres untuk melaksanakan sholat itu. Itu namanya waktu jawaz bila karohah. Tapi kalau bi karohah itu ketika kebalik apa enggak ya? Itu tadi yang bi karohah yang tadi. Yang ngepres itu bi karohah. Kalau bila karohah itu ketika waktunya masih longgar. Masih longgar. Bisa digunakan sholat, kemudian masih sisa banyak. Itu namanya bila karohah. Tapi waktu hormah adalah ketika seseorang melaksanakan suatu sholat, sebagiannya itu keluar dari waktunya. Itu namanya waktu hormah. Jadi dia melaksanakan misal sholat zuhur.
Sholat duhur dapat satu rakaat itu di dalam waktunya. Sisanya itu di luar waktu semua. Itu namanya waktu hormat. Kalau waktu udzur untuk orang yang menjamak. Apa? Waktu ikhtiar itu tidak semua sholat punya. Contohnya dalam waktu duhur ini tidak ada waktu ikhtiar. Kalau waktu ikhtiar, wallahu alam. Jadi yang saya dapat dari teman saya, waktu ikhtiar itu adalah yang dipilih malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menyampaikan waktu-waktu sholat kepada Nabi Muhammad. Yang ada hadisnya panjang. Nanti mungkin bisa dicari hadisnya. Saya nyari-nyari nggak ketemu hadis. Itu kan hadisnya. Ada. Hadisnya itu kan Jibril mengajarkan sholatnya 2 waktu. Ya. Di awal, kemudian di awal itu yang panjangan sedikit ditunda. Kemudian yang kedua besoknya datang lagi Jibril pas asar itu ketika panjangan 2 kali. Ya. Jadi mengatakan waktu sholat adalah di antara. Ya, betul. Yang pokoknya yang dipilih Jibril. Waktu ikhtiar. Coba dicari hadisnya, Pak. Kalau bisa. Jadi waktu ikhtiarnya sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda itu 2 kali bayangan bendanya. Mithlain, waktu ikhtiar, wakhtira mithlai dzilli dzakal qadri. 2 kali bayangan benda itu. Kemudian jaza ila ghurubiha an tuf'ala wa waqtu maghribin biha dadakhala. Jaza boleh. Berarti apa? Waktu jawaz. Boleh dikerjakan sholat asar itu ila ghurubiha sampai terbenamnya matahari. Ghurubiha an tuf'ala. Sholat asar boleh dikerjakan sampai waktu sampai matahari itu terbenam. Boleh. Kapan waktu jawaz bila karohahnya di sholat asar, yaitu sampai isfiror, sampai kuning-kuning di langit. Kalau bikaroha sampai tidak tersisa waktu kecuali ngepas untuk melaksanakan sholat asar itu. Kemudian waktu maghribin biha dadakhala. Waktu maghrib itu masuk dengan hurufnya syams tadi. Waktu maghrib masuk dengan terbenamnya matahari secara keseluruhan, bukan sebagian ya. Ketika sudah matahari terbenam keseluruhan itu sudah masuk waktu maghrib. Kemudian wal waqtu yabqa fil qadimil adhari ilal isya'i bi maghribil ahmari. Wal waktu apa? Waktu al maghrib. Waktu maghrib itu yabqa. Maksudnya yastamir, bertahan. Fil qadimil adhari, dalam pendapat qadim, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau madhab jadidnya itu bukan yang ini. Jadi madhab qadimnya, madhab yang qadimnya, pendapat yang qaul qadimnya Imam Syafi'i itu mengatakan waktu maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya, yaitu dengan apa? Ghurub syafaqal ahmar. Ya. Ini menurut pendapat qaul yang qadim. Tapi qaul yang jadid, waktu maghrib itu cuma sekedar waktu yang cukup digunakan untuk satrul aurat, menutup aurat, adzan, toharoh, bersuci, kemudian sholat 5 rakaat. Udah itu toh. Habis itu selesai. Keluar waktunya udah selesai. Terus waktu antara maghrib dengan isya ini gimana? Ya waktu intidhar seperti kita melaksanakan sholat subuh, kita selesai toh, keluar waktu sholat subuh itu sampai masuk waktu duhur. Jadi nggak ada fardu sholat di situ kan, gitu. Berbeda dengan sholat yang lain. Sholat yang lain tuh keluar waktu masuk waktu, keluar waktu duhur masuk waktu asar, keluar waktu asar masuk waktu maghrib. Gitu. Jadi menurut pendapat yang ini qaul jadidnya Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib cuma sekedar untuk adzan, satrul aurah, toharoh, 5 rakaat. Nah, habis itu keluar waktu, kemudian waktu intidhar antara keluarnya waktu maghrib sama masuknya waktu isya itu.
Tapi jangan dipakai. Yang dikuatkan adalah yang qadim. Pada asalnya, kalau misal ada qaul jadid sama qadim, otomatis yang didepankan adalah yang jadid. Karena seperti ibarat kata nasih mansukh. Ada ayat yang mutaakhir, ada yang mutaqaddim. Yang dikedepankan yang mutaakhir. Yang mutaakhir, yang diriwayatkan Nabi paling akhir-akhir. Gitu. Sama seperti pendapat Imam Syafi'i yang qadim sama yang jadid. Yang dikedepankan asalnya itu yang jadid. Tapi beberapa masalah itu yang dikedepankan qadimnya. Karena lebih dianggap lebih kuat dalilnya, hujahnya lebih kuat. Ilal Aisyah bi maghribil ahmari. Waktu maghrib berlangsung sampai terbenamnya syafaq ahmar, kemerah-merahan di langit. Dan ketika syafaq ahmar itu terbenam, maka di situ telah masuk waktu isya. Kemudian wa ghayatul isya'i fajrun yasluqu mu'taridun tudhi'u minhul ufuq. Ujungnya waktu isya itu kapan? Ketika telah terbit fajar shadiq. Kita mengenal yang namanya fajar kadhib, ada fajar shadiq. Terus bedanya apa? Fajar kadhib itu adalah ketika cahaya di pagi hari itu, sebelum maksudnya ketika fajar menyingsing gitu. Itu ada cahaya yang dia tuh mustatil, meninggi gitu. Meninggi, kemudian setelahnya hilang lagi. Dinamakan kadhib karena dia tuh seakan-akan menipu. Dikiranya sudah masuk fajar, ternyata hilang lagi. Kalau fajar shadiq ini memanjang. Mu'taridun, di sini dikatakan mu'taridun, tudhi'u minhul ufuq, yang menyinari ufuk. Itu adalah ujungnya waktu isya. Kemudian waktu rolis sulsi, waktu ikhtiarnya sholat isya itu sampai sulusul lail, sepertiga malam. Wajawizu ila shadiqi fajrin, dan waktu jawaznya itu sampai fajar shadiq. Ini waktu jawaz apa yang mana nih? Ini yang bila karohah. Yang bikarohah. Yang bikarohah itu sampai fajar shadiq. Tapi yang bila karohah itu sampai fajar kadhib. Wabihi qad dakhala, dan dengannya telah masuk as-subuhu. Dengan terbitnya fajar shadiq ini telah masuk waktu subuh. Waqtira ilal isfari. Kemudian waktu ikhtiarnya salat subuh itu sampai isfar. Isfar itu apa? Waktu isfar itu dikatakan ketika kita bisa membedakan orang di antara kita. Itu namanya isfar. Itu waktu ikhtiarnya salat subuh. Jawazuhu yabqa ilal idbari. Dan kebolehan melaksanakan salat subuh itu berlangsung sampai idbar. Maksudnya idbarul lail. Yaitu adalah awalnya terbitnya matahari. Awal terbitnya matahari. Itu namanya idbar. Kemudian yundabu ta'jilus salati fil awal id awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Disunnahkan untuk menyegerakan melaksanakan sholat. Jadi waktu fadilahnya mengerjakan sholat itu adalah di awal waktu. Yaitu gimana kita bisa mendapatkan awal waktu? Apakah harus kita bersiap-siap sebelum adzan, terus ketika adzan langsung kita sholat? Enggak seperti itu. Tapi kita bisa mendapatkan fadilah awal waktu itu adalah dengan ketika masuk adzan terus kemudian kita bersiap-siap, segera bersiap-siap. Jadi satrul aurah, terus taharah, kemudian sholat sunnah qobliyah, baru melaksanakan sholat fardunya. It awwalal waqti bil asbabil istaghal. Wa dzalika bi an yashtagila bi asbabis shalah min taharatin wa satrin wa adanin awal waqt ay aqiba dukhulihi.
Nah ini, bimakna annahu la yushtaratu taqaddumuha alaihi. Jadi tidak yang dinamakan awal waktu itu enggak harus pas beradzan langsung itu enggak. Kalau beradzan langsung otomatis berarti kita apa? Harus satrul aurah sebelum masuk waktu sholat, harus taharah sebelum masuk waktu sholat. Tapi yang dimaksud awal waktu itu ya ketika pas adzan langsung kita adzan, satrul aurah, taharah, terus sholat sunnah qobliyah baru sholat. Walaupun sudah kelewat waktunya beberapa menit tapi tetap dihitung awal waktu gitu. Kemudian wasunnal ibradu bi fi'li adh-dhuhri bi syiddatil harri bi qutril harri li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Nah, ini adalah kesunahan untuk mengakhirkan sholat duhur. Kapan sholat duhur itu malah disunahkan diakhirkan untuk pekerjaannya, yaitu wasunnal ibradu, disunahkan untuk menunggu adem, menunggu dingin. Jadi menantikan wil itu apa namanya? Di langit itu enggak panas lagi gitu. Kalau duhur itu kan normalnya lagi panas-panasnya. Nah, itu boleh diakhirkan sampai menunggu wil, menunggu bayangan dari langit maksudnya enggak panas lagi gitu. Di fi'il dhuhri bi syiddatil harri bi qutril harri, tapi dengan syarat apa? Ketika yang pertama adalah ketika bisyiddatil hari, yaitu ketika memang pada waktu itu suasananya itu memang keadaan panas, musimnya itu lagi panas banget. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah biqutril hari, dia tinggal di daerah yang iklimnya itu panas, sepertinya ya mungkin Saudi atau Yaman. Kalau di Yaman tuh sholat duhur jam 1 itu ada. Sholat duhur jam 1 itu paling lambat mungkin ya. Atau ada yang lebih lambat lagi. Setahu saya paling lambat jam 1 itu. Jadi untuk mengamalkan ini, sunnah ini, syarat yang pertama di waktu musim panas. Jadi ketika musim dingin berarti nggak termasuk dapat kesunahan ini. Kedua di puterhar, iklim panas. Kalau Indonesia termasuk iklim panas atau bukan? Bukan ya? Panas. Nitali bil jam'i bi masjidin uti. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah salatnya itu harus dikerjakan dalam berjamaah di masjid. Jadi dia mendapatkan kesunahan mengakhirkan sholat ini ketika dia ingin melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Tapi misal dia cuma munfarid di rumah, diakhirkan nggak dapat sunnah. Ilaihi min bu'din, dan masjidnya itu harus jauh, tempatnya jauh dari rumahnya, bukan masjidnya di samping rumah terus diakhirkan, nggak gitu, nggak mendapatkan sunnah kalau itu. Khilafal jumu'ati, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak disunahkan diakhirkan. Kalau Jumat tidak disunahkan untuk diakhirkan. Karena Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah mengakhirkan sholat Jumat untuk ibrad ini tadi, untuk mendapatkan dhil ini tadi. Jadi cuma hadisnya waridnya itu di sholat duhur saja, di sholat Jumat tidak. Kemudian sholat la sababun lahanna'a ba'da sholati subhi hatta tadlu'a wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat wa indama tatallu'u hatta irtafa'at wal istiwa la jumu'atin ila zawal wal isfirari li ghurubin di kamal. Di sini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu dimakruhkannya sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak mempunyai sabab, yaitu sholat sunnah mutlak, atau sholat yang punya sabab tapi sababnya mutaakhir. Jadi dua sholat ini yang diharamkan. Bukan semua sholat ya. Sholat yang sababnya mutaakhir, sebabnya itu maksudnya berada di setelah sholatnya. Jadi dia sholat dulu baru sababnya ada, sebab dia melaksanakan sholatnya ada, sama sholat sunnah mutlak. Itu ada 5 waktu.
waktu karohah. Karohahnya itu bukan karohah tanzih di sini, karohah tahrim. Maksudnya ketika dia melaksanakan di waktu-waktu ini sholat yang tadi dua tadi, maka hukumnya haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Salata ma la sababun lahna. Salat yang tidak memiliki sebab. Berarti apa? Salat sunnah mutlak. Imna'a, cegahlah. Apa? Tercegah, mencegah. Ba'da salatis subahi hatta tatlu'a. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu pertama seseorang tidak boleh melaksanakan salat sunnah mutlak ataupun salat sunnah yang dia sababnya itu mutaakhir, yaitu setelah dia melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian selanjutnya wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat. Setelah mengerjakan sholat asar sampai apa? Terbenamnya matahari. Itu juga termasuk waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak dan sholat yang sababnya mutaakhir. Nah, kalau misal sholat asarnya di jamak takdim, gimana? Gimana kira-kira? Kalau misal dia tuh sholat asarnya jamak takdim di waktu zuhur, ya sama tetap waktu ketika dia sudah melaksanakan sholat asar jamak takdim tadi, itu berlangsung waktu keharamannya sampai terbenamnya matahari. Dan tentunya waktu-waktu ini berdasarkan hadis. Kemudian wa indama tatlu'u hatta irtafa'at. Ketika matahari itu terbit, waktu selanjutnya diharamkan melaksanakan sholat sunnah ini tadi. Ketika matahari terbit sampai dia itu irtafa'at, sampai mataharinya itu terangkat qadra rumah, sekedar setinggi rumah, setinggi rumahnya apa? Tombak, setinggi tombak. Dan ulama itu mentakdirkan itu kalau pakai ilmu falak itu 4 derajat. Yang mana setiap derajatnya itu 4 menit, berarti 16 menit. 16 menit setelah terbitnya matahari. Itu waktu keharamannya berakhir. Ini ada nih, miqdaru rumhin takriban. Wa dzalika qadru sab'ati adru' bi'tibari ma yadhharu lana. 7 dhira', 7 hasta. Kemudian wal istiwa. Waktu yang diharamkan ketiga adalah ketika istiwa. Istiwa ini tadi yang kita sudah jelaskan, yaitu ketika matahari itu berada di pertengahan langit. Apa? Ya, metai srengenge. Pas di atas kepala, sejajar dengan kepala pas. Itu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak ataupun sholat yang sebabnya mutaakhir. La Jumu'atin, dikecualikan di hari Jumat. Karena di hari Jumat kita memang disunahkan untuk melaksanakan banyak-banyak sholat sunnah. Ila zawal, dan waktu keharamannya itu berakhir sampai zawal. Dan dikatakan bahwasanya waktu istiwa ini waktunya itu sangat cepat, singkat sekali. Jadi misal seseorang itu nggak bakal dia itu bisa ngepaske sholat dengan istiwa itu, kecuali kalau memang benar-benar dia itu menyengaja ngenteni. Udah istiwa baru takbiratul ihram. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau secara nggak sengaja ngepasi istiwa itu nggak mungkin. Karena waktunya sangat singkat sekali. Kemudian yang terakhir ya ini ya. Wal isfirani li ghurubin di kamal. Waktu yang terakhir adalah ketika isfirar kekuningan sampai ghurub syams. Waktu diharamkan. Dan waktu 5 kali waktu ini yang 2 itu berkaitan dengan fi'il, yaitu kan ba'da fi'li al-asri wa ba'da fi'li as-subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh dan setelah melaksanakan sholat asar. Yang 2 itu berkaitan dengan fi'il, yang 3 berkaitan dengan waktu.
Jadi untuk memudahkan menghafal seperti itu. Kemudian amallati disababin muqaddami kan nadri wal fa'iti lam tuharrami. Adapun salat yang sababnya itu mutaqaddim. Mutaqaddim maksudnya sababnya itu ada dulu baru salatnya. Contohnya apa? Seperti nadar. Dia di jauh-jauh hari menadarkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat kapanpun itu. Ini kan sababnya kan mutaqaddim. Jadi dia setelah menadarkan dulu, kemudian ketika dia ingin melaksanakan, walaupun dia melaksanakannya itu di waktu yang diharamkan tadi nggak masalah. Karena apa? Sababnya apa? Mutaqaddim. Yang lainnya contohnya apa? Wal fa'iti, fa'itah. Salat fa'itah, orang ketiduran nggak melaksanakan salat subuh kebablasan. Nah itu boleh diqodok kapanpun. Karena dia tadi ketidurannya bukan karena maksiat. Nah misal dia mengkodoknya itu di waktu karaha ini tadi, di waktu keharaman ini tadi, nggak masalah. Karena sebabnya mutaqaddim. Gitu. Lam tuharrami, tidak diharamkan. Yang semisal dengan mutaqaddim apa? Yang muqarin, yang sebabnya itu bersamaan dengan sholatnya. Contoh yang lain, sholat yang sababnya mutaqaddim adalah rakaat tawaf, dua rakaat sholat tawaf. Setelah seseorang itu melaksanakan tawaf, selesai melaksanakan tawaf, itu disunahkan untuk melaksanakan dua rakaat sholat sunnah. Nah, ketika dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah ini di waktu keharaman juga boleh, nggak masalah, karena sababnya mutaqaddim, yaitu sababnya apa? Tawaf. Kemudian buat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sababnya apa? Masuk masjid. Jadi sababnya mutaqaddim, nggak masalah dilaksanakan ketika di waktu-waktu haram yang tadi. Kemudian asyukur, sujud syukur. Sujud syukur itu sababnya apa? Mendapatkan nikmat, husulun nikmat, mendapatkan nikmat dan dihindarkan dari musibah. Jadi ketika dia misal mendapatkan nikmat, dia ingin sujud syukur, dilakukan di waktu yang diharamkan nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat kusuf. Kalau sholat kusuf ini ada yang berpendapat yaitu sababnya bukan mutaqaddim melainkan muqarin yang bersamaan. Kemudian janazah, sholat janazah termasuk yang sababnya mutaqaddim. Semisal dengan sujud syukur adalah sujud tilawah. Kemudian haramil Ka'bah. Haramil Ka'bah ketika seseorang, ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Ketika seseorang berada di haram Ka'bah, berada di tanah haram di Mekah, dia boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak walaupun di waktu-waktu yang diharamkan, nggak masalah. Karena apa? Ketika seseorang berada di Mekah itu malah disyariatkan untuk memperbanyak sholat. Gitu. Jadi tidak masalah walaupun dia itu melaksanakan sholat sunnah mutlak di haram. Kemudian lal ihram. Kalau sunnah ihram itu dia sebabnya apa? Mutaqaddim, mutaakhir. Ketika orang hendak melaksanakan ihram di situ dia disunahkan untuk sholat 2 rakaat dulu baru niat ihram. Maka sholat sunnah ihram itu diharamkan untuk dilaksanakan di waktu-waktu haram tadi. Tapi ada hilahnya, ada jalan keluarnya. Gimana kalau seseorang ingin melaksanakan sholat sunnah ihram tapi ngepasi pas itu waktu diharamkan? Hilahnya apa? Hilahnya adalah dengan cara dia itu melaksanakan sholat lain dan diniatkan juga sholat sunnah ihram. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sababnya mutaqaddim. Dia masuk Masjid Aisyah. Masjid Aisyah itu di mana Pak itu? Di Tan'im ya. Di Tan'im Mikot. Misal dia di Tan'im di Mikot di waktu setelah sholat asar itu kan apa sebenarnya waktu keharaman. Nah, dia masuk situ, dia sholat sunnah 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid. Tapi sekaligus dia niatkan sholat sunnah ihram.
Nah di situ dia dapat pahala sholat sunat ihram sekaligus tahiyatul masjid. Kemudian keharaman sholat. Istirahat dulu Pak. Hah? Istirahat dulu. Jam berapa? Hah? Lepas 1. Gimana, sudah apa lanjut? Hujan juga tuh saya yo. Nah ya makanya. Sudah dulu berarti ya. Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafir habis. Alhamdulillah.